Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Rukmawati. Saya dari kelas manajemen 22G. Di sini saya akan menyampaikan apa saja yang saya ketahui mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Di pertemuan 1 ada akuntansi, manajemen, dan keuangan. Di sini membahas ilmu akuntansi, yaitu terbagi menjadi 3, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Akuntansi manajemen yaitu mengukur, menganalisasi, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Nah, sedangkan akuntansi keuangan yaitu mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan untuk tersusun berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di sini ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan, bukan berdiri sendiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Manajemen, akuntansi, dan manajemen biaya memiliki perbedaan, yaitu akuntansi manajemen memiliki tujuan untuk mengambil keputusan, pemakaian utamanya manajer internal, fokus dan penekanannya berorientasi pada masa depan, aturan pengukuran dan pelaporannya, biaya manfaat, serta rentan waktu dan jenis pelaporannya bervariasi. Sedangkan akuntansi biaya memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan posisi keuangan, pemakaian utamanya pemakaian eksternal, fokus dan penekanannya berorientasi kepada masa lalu, aturan pengukuran dan pelaporannya GAAP, serta rentan waktu dan jenis pelaporannya tahunan atau kuartal. Di pertemuan kedua ada biaya. Terminologi biaya terdapat pada 2 macam, yaitu akumulasi biaya dan pembebanan biaya. Biaya terbagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost, biaya yang terjadi karena adanya sesuatu yang dibiayai. Kemudian biaya yang tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contoh biaya langsung, biaya kaleng atau botol merupakan biaya langsung bagi Pepsi Cola. Nah, sedangkan contoh biaya tidak langsung ada gaji manajer pabrik menjadi biaya tidak langsung dari setiap jenis minuman bersoda yang mereka hasilkan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi biaya langsung dan tidak langsung yaitu ada materialistis suatu biaya, kemudian ketersediaan teknologi, pengumpulan informasi, dan desain operasi. Kemudian di pertemuan 3 masih pengenalan istilah biaya. Ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau upah langsung adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik termasuk ke dalam biaya produksi tidak langsung, yaitu seluruh biaya manufaktur yang terkait dengan objek biaya namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya. Kemudian ada perhitungan akumulasi biaya. Biaya yang terjadi di bagian penjualan dan pemasaran atau bagian umum dan administrasi tidak digolongkan sebagai biaya produksi, karena biaya-biaya tersebut tidak dikeluarkan atau digunakan dalam proses produksi sehingga tidak termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Kemudian di pertemuan 4 ada metode harga pokok pesanan full costing. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Nah, tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Kemudian di pertemuan 5 masih tentang metode harga pokok pesanan full costing. Ada kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan
Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produk untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya di pertemuan 6 ada metode harga pokok proses pengantar. Karakteristik metode harga pokok proses terbagi menjadi 3. Ada produk yang dihasilkan merupakan produk standar, kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, dan kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Kemudian perbedaan metode harga pokok proses dan pesanan dalam pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan harga pokok produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produk per periode akuntansi. Kemudian perhitungan harga pokok produksi satuan. Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi per satuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa manfaat informasi harga produksi, yaitu yang pertama menentukan harga jual pokok, kemudian yang kedua memantau biaya realisasi biaya produksi, dan yang ketiga menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.